Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita belajar bersama Ibu April ya. Ya, hari ini kita belajar tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2 merawat hewan di sekitarku. Pembelajar 5 dan 6 ya, Nak. Ya anak-anak, buka LKS-nya halaman 57 ya Nak. Ya, di sini kita memasuki pembelajaran 5 dan 6. Nah, di sini Bu April akan menjelaskan pembelajaran 5 terlebih dahulu. Ya, buka halaman 57, di sini ada pelajaran PPKN. Tata tertib di perpustakaan. Ketika bel istirahat berbunyi, anak-anak berhamburan keluar kelas. Ada yang bermain di halaman sekolah, ada juga yang makan di kantin. Sedangkan Lani dan teman-temannya lebih senang membaca buku di perpustakaan sekolah untuk menambah ilmu pengetahuan. Ada beberapa aturan yang harus berlaku di perpustakaan sekolah. Antara lain, berpakaian seragam sekolah, tertib, dan rapi. Yang kedua, mengisi buku pengunjung. Yang ketiga, dilarang makan dan minum di dalam perpustakaan. Yang keempat, setiap pengunjung wajib menjaga ketenangan, keamanan, dan ketertiban. Yang kelima, tidak membuang sampah di sembarang tempat. Yang keenam, mengambil dan mengambilkan buku harus sesuai dengan tempatnya. Yang ketujuh, setiap peminjam harus memperlihatkan kartu anggota perpustakaan yang masih berlaku. Yang kedelapan, dilarang membawa buku keluar dari perpustakaan tanpa izin atau peminjaman. Selanjutnya, nomor 9 yaitu di halaman 58, yaitu yang ke-9, mengembalikan buku yang dipinjam sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang ke-10, mendapatkan sanksi jika peminjam merusak atau menghilangkan buku perpustakaan. Jadi, tata tertib di perpustakaan itu memiliki aturan, antara lain anak-anak harus tertib dalam meminjam buku. Biasanya sebelum meminjam buku, anak-anak harus memberikan kartu kepada petugas perpustakaan. Dan anak-anak tidak boleh membawa jajan dari luar atau kantin. Nah, di perpustakaan dilarang membawa jajan. Nah, tidak boleh berisik atau membuat kegaduhan, itu juga tidak boleh. Dan jika buku yang anak-anak pinjam tidak dikembalikan sesuai tanggal yang telah ditentukan, anak-anak dapat mendapatkan sanksi jika peminjam merusak atau menghilangkan buku perpustakaan. Mengembalikannya buku tidak tepat waktu juga diberikan sanksi. Seperti itu ya, Nak. Nah, coba buka LKS-nya halaman 59. Di sini pelajaran bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7. Ayo membaca. Bacalah cerita berikut. Hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani memperhatikan, namun Udin dan Beni mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka. Memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Nah, di sini menggambarkan bahwa jika teman kalian sedang maju ke depan, entah itu disuruh oleh ibu guru, ingin maju karena ingin membacakan teks, seperti itu ya. Anak-anak dilarang berisik, dilarang mengobrol dengan temannya
sebangkunya atau sibuk sendiri. Anak-anak itu tidak boleh, karena anak-anak harus bisa menghargai teman kamu yang sedang berdiri di depan kelas. Ya, harus memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas. Nah, dengan adanya kita memperhatikan teman kalian membaca teks di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Berarti anak-anak, jika teman kalian sedang maju ke depan, anak-anak tidak boleh berisik ataupun membuat kegaduhan, ya. Karena dengan adanya kita memperhatikan teman kamu yang sedang maju di depan, itu adalah tandanya kita menghormati orang lain. Seperti itu ya, Nak. Nah, anak-anak, buka LKS kalian halaman 63 ya, Nak. Ya, di sini kita sudah memasuki pembelajaran 6, subtema 2 ya, Nak. Nah, di sini ada pelajaran PPKN. KD 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2. Nah, coba Nana dilihat di bagian ayo membaca. Bacalah percakapan berikut. Pada waktu istirahat, Siti dan Dayu sedang mengobrol di lapangan. Sedangkan Benny melihat ikan di dalam kolam. Siti: aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi, aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Setelah itu Dayu: betul sekali Siti. Setelah itu Benny: selain itu, aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi, kita tidak boleh menyakiti hewan. Setelah itu Dayu juga berkata, aku juga setuju denganmu, Benny. Ikan di kolam ini juga harus dirawat. Tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Benny: Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan. Setelah itu Edo menjawab, oh iya, aku lupa. Baiklah, akan aku ambil lagi sampahnya. Maafkan aku teman-teman. Nah, di sini menjelaskan bahwa tentang kebersihan, ya. Tentang kebersihan. Di sini ada Siti, Dayu, Benny, ya, Edo. Ini sedang mempelajari adanya peraturan. Nah, setiap peraturan atau tata tertib itu ada 3. Ada di rumah, ya, dalam keluarga, di sekolah, dan di tempat bermain. Nah, di sini Siti sedang suka peraturan yang ada di sekolah. Sedangkan Benny juga sedang belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Ya. Berarti dengan adanya peraturan kita dapat tahu, oh, mana yang harus dijaga, mana yang harus dilestarikan, mana yang harus dilindungi. Nah, seperti memelihara hewan, berarti harus dirawat. Nah, setelah itu tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi membuang ke kolam ikan. Nanti apa yang akan terjadi jika sampah yang dibuang oleh Edo yang dimasukkan ke air ikan, ke kolam ikan, apa yang akan terjadi? Ikannya akan mati. Nah, maka dari itu kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau melihat hewan harus dipelihara, harus dilindungi, harus dilestarikan, ya.
Seperti itu ya, Nak. Nah, anak-anak, buka LKS-nya halaman 64. Ya, di sini masih pembelajaran 6 subtema 2 ya, Nak. Nah, di sini ada pelajaran Bahasa Indonesia KD 4.7, yaitu literasi baca tulis. Bacalah teks berikut. Tuliskan kembali teks berikut dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Gunakan huruf tegak bersambung. Ya, di sekolah sudah mencoba cara menulis tegak bersambung yang betul itu seperti apa. Dan menggunakan huruf kapital pun juga sudah diberitahu oleh Bu April. Dari huruf kapital itu digunakan pada huruf besar awal kalimat. Nama hari, setelah itu nama orang, gelar, ya. Coba dibuka di LKS-nya, ya. Nah, di sini ada kalimat atau teks. Siti memelihara burung. Siti rajin merawat burung peliharaannya. Setiap hari burung diberi makan secara teratur. Makan burung itu buah pisang dan buah pepaya. Pada hari Minggu, Lani bermain ke rumah Siti. Lani suka dengan burung peliharaannya Siti karena suaranya indah. Nah, dari teks ini ditulis kembali menggunakan huruf tegak bersambung, tetapi harus dilihat mana huruf yang harus dirubah menjadi kapital. Nah, seperti itu ya, Nak. Nah, anak-anak, buka LKS-nya halaman 64. Masih di pembelajaran 6. Nah, di sini ada pelajaran matematika KD 3.6 dan 4.6. Ya, dilihat di bagian ayo belajar. Nah, perhatikan timbangan berikut ini. Coba anak-anak dilihat catatannya. Anak-anak sudah membuat catatan, sudah menggambar timbangan yang seperti ini dan timbangan yang seperti ini. Biasanya anak-anak pernah melihat timbangan ini di pasar. Timbangan seperti ini pernah anak-anak lihat di rumah. Ya, biasanya ibu punya di rumah. Coba ditanyakan, Mama punya atau tidak? Nah, di sini, manakah yang lebih berat? 1 kilo pepaya atau 300 gram biji jagung? Perhatikan, 1 kilo sama dengan 100 gram ditambah 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 100 gram. Nah, di sini ada berapa? 100 tambah 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Ya, jadi 1 kilo berapa gram? Berarti 1000 gram. Nah, ini cara penjabarannya. Nah, timbangan besi A biasa dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Sedangkan timbangan dengan jarum B yang menunjukkan angka biasanya digunakan untuk benda yang lebih ringan. Coba kalau yang seperti ini ya, besi yang A pasti bisa digunakan untuk apa? Untuk sayuran juga bisa, untuk beras ya, kan berat itu. Kalau yang seperti ini biasanya untuk menimbang apa? Gula pasir, tepung,
yang ringan-ringan. Seperti itu ya, Nak. Ya, Nak, sekian pembahasan pembelajaran hari ini. Tematik, tema 6, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak tetap semangat ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.